Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kasus kebidanan masa nifas atau postpartum fisiologis. Nah, sebelum kita ke soal, ada baiknya yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku mengenai latihan soal maupun materi yang berkaitan dengan SKB, P3K maupun UKOM. Dan itu artinya kalian udah ngedukung channel aku untuk semakin berkembang. Satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat aku. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang ibu yang begitu tahu bahwa dirinya hamil merasa senang dengan kehamilannya dan timbul rasa sayang terhadap janin yang dikandungnya. Rasa sayang tersebut semakin kuat saat ibu tersebut berada pada masa postpartum yang dinamakan juga A. Bonding, B. Attachment, C. Peran orang tua, D. Respon orang tua, atau E. Bonding Attachment. Dan jawaban yang benar adalah E. Bonding Attachment. Pembahasan per opsinya. Untuk opsi A, bonding. Bonding adalah proses pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi yang dimulai segera setelah kelahiran. Ini mencakup perasaan kasih sayang dan perhatian yang dirasakan ibu terhadap bayinya. Meskipun istilah ini benar dan relevan dengan ikatan emosional antara ibu dan bayi, istilah ini tidak mencakup keseluruhan proses yang melibatkan rasa kasih sayang sejak masa kehamilan dan yang semakin kuat pada masa postpartum. Dan untuk opsi B, attachment. Attachment adalah hubungan emosional jangka panjang yang terbentuk antara anak dan pengasuh, utamanya biasanya orang tua. Ini mencakup rasa aman dan kepercayaan yang dikembangkan anak terhadap orang tuanya. Istilah ini lebih luas dan berfokus pada hubungan yang berkembang selama masa kanak-kanak, bukan hanya pada ikatan emosional awal antara ibu dan bayi segera setelah kelahiran. Untuk opsi C, peran orang tua. Peran orang tua atau parenting role melibatkan tanggung jawab dan kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak dalam berbagai aspek, seperti fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Istilah ini terlalu luas dan tidak spesifik merujuk pada proses ikatan emosional yang terbentuk antara ibu dan bayi. Kemudian untuk opsi D, respon orang tua. Respon orang tua merujuk pada cara orang tua menanggapi kebutuhan dan sinyal dari anak mereka. Ini mencakup reaksi terhadap tangisan, kebutuhan makan, dan kebutuhan emosional anak. Istilah ini lebih mengacu pada tindakan reaktif orang tua terhadap bayi, bukan pada proses ikatan emosional awal antara ibu dan bayi. Dan untuk opsi E, bonding attachment. Bonding attachment mengacu pada kombinasi proses bonding, ikatan emosional yang mulai terbentuk sejak bayi lahir, dan attachment, hubungan emosional jangka panjang antara ibu dan bayi. Proses ini mencakup perasaan kasih sayang yang muncul sejak masa kehamilan dan semakin kuat setelah kelahiran bayi. Nah, ini adalah jawaban yang benar, karena istilah ini paling tepat menggambarkan proses yang dijelaskan dalam soal, yaitu perasaan kasih sayang yang muncul sejak masa kehamilan dan semakin kuat pada masa postpartum. Lanjut soal nomor 2. Tuan J merasa senang ketika detik-detik awal kelahiran bayinya. Ia melihat betapa cantik anaknya sempurna dan tidak cacat. Sejak saat itu, Tuan A merasa dirinya berbeda dan mempertanyakan pada dirinya sendiri kemampuannya bersama istri dalam menjaga, merawat, dan membesarkan anaknya, karena hal ini memang pengalaman yang pertama. Pengalaman Tuan J tersebut bersifat alamiah dan tugas bidan sebagai tenaga kesehatan yang pertama kali adalah
A. Memberikan motivasi kepada istrinya. B. Membantu proses adaptasi peran barunya. C. Memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayinya. D. Memberikan penyuluhan tentang cara merawat bayinya. Atau E. Melakukan kolaborasi dengan melibatkan keluarganya. Dan jawaban yang benar adalah B. Membantu proses adaptasi peran barunya. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, memberikan motivasi kepada istrinya. Memberikan motivasi kepada istri adalah tindakan yang baik dan mendukung. Namun, fokus utama dari masalah yang dihadapi oleh Tuan J adalah mengenai adaptasi dirinya sendiri terhadap peran baru sebagai ayah, bukan hanya memberikan dukungan kepada istrinya. Walaupun penting, memberikan motivasi kepada istrinya tidak langsung menyelesaikan kekhawatiran dan pertanyaan Tuan J tentang kemampuannya sendiri dalam menjalani peran baru sebagai ayah. Kemudian untuk opsi B, membantu proses adaptasi peran barunya. Adaptasi peran adalah proses di mana seseorang menyesuaikan diri dengan peran baru yang diembannya. Dalam hal ini, bidan membantu Tuan J memahami dan menjalani peran barunya sebagai ayah. Ini mencakup memberikan dukungan emosional, informasi, dan panduan untuk mengatasi rasa khawatir dan ketidakpastian yang dialami. Ini adalah opsi yang benar karena fokus utama dari masalah yang dihadapi oleh Tuan J adalah adaptasi peran barunya sebagai ayah. Membantu proses adaptasi ini adalah tugas utama bidan dalam mendukung kesejahteraan emosional dan mental ayah yang baru. Kemudian untuk opsi C, memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayinya. Memberikan ucapan selamat adalah tindakan yang sopan dan memberikan penghargaan atas kelahiran bayi. Namun ini tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Tuan J mengenai adaptasi peran barunya sebagai ayah. Ucapan selamat tidak cukup untuk membantu Tuan J mengatasi rasa khawatir dan pertanyaan tentang kemampuannya dalam merawat anaknya. Kemudian untuk opsi D, memberikan penyuluhan tentang cara merawat bayinya. Penyuluhan tentang cara merawat bayi adalah informasi yang penting bagi orang tua baru. Ini mencakup hal-hal praktis seperti pemberian ASI, memandikan bayi, dan perawatan kesehatan dasar. Walaupun penting, fokus utama dalam soal ini adalah pada adaptasi peran barunya sebagai ayah, bukan hanya pada aspek praktis merawat bayi. Dan untuk opsi E, melakukan kolaborasi dengan melibatkan keluarganya. Melibatkan keluarga dalam proses adaptasi adalah hal yang positif dan dapat memberikan dukungan tambahan bagi orang tua baru. Ini adalah tindakan tambahan yang baik, tetapi tugas utama yang dihadapi oleh bidan dalam soal ini adalah membantu Tuan J sendiri dalam proses adaptasi peran barunya sebagai ayah. Jadi udah cocok ya jawabannya B, membantu proses adaptasi peran barunya. Lanjut soal nomor 3. Anak T merupakan anak pertama Nyonya S yang berusia 3 tahun. 4 bulan yang lalu, Nyonya S melahirkan anak kedua. Sejak saat itu, anak T selalu cengeng dan enggan berlama-lama jauh dari ibunya, apalagi bila ibunya menggendong adiknya. Pertanyaannya, kasus anak T adalah A. Sibling, B. Rivalry, C. Bonding, D. Bonding attachment, atau E. Sibling rivalry. Dan jawaban yang benar adalah E. Sibling rivalry. Pembahasan per opsinya untuk opsi A. Sibling. Sibling dalam bahasa Inggris berarti saudara kandung. Istilah ini mengacu pada hubungan antar anak-anak yang memiliki orang tua yang sama. Istilah ini terlalu umum dan tidak menjelaskan dinamika spesifik yang terjadi antara anak T dan adiknya, terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku anak T. Kemudian untuk opsi B, rivalry. Rivalry berarti persaingan atau kompetisi. Namun istilah ini sendiri tidak cukup spesifik untuk menggambarkan konteks persaingan antara saudara kandung.
Rivalry saja tidak menjelaskan bahwa persaingan ini terjadi antara saudara kandung, yang merupakan fokus utama dalam kasus anak T. Untuk opsi C, bonding mengacu pada pembentukan ikatan emosional antara orang tua dan anak. Istilah ini lebih cocok untuk menggambarkan hubungan positif yang sedang berkembang. Bonding tidak menggambarkan situasi di mana ada kecemburuan atau persaingan antara saudara kandung. Kemudian untuk opsi D, bonding attachment adalah proses pembentukan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak segera setelah kelahiran. Ini mencakup aspek bonding dan attachment secara bersama. Istilah ini tidak relevan dengan situasi di mana seorang anak merasa cemburu atau terancam oleh kehadiran saudara kandung baru. Untuk opsi E, sibling rivalry mengacu pada persaingan, kecemburuan, dan konflik antara saudara kandung. Hal ini sering terjadi ketika ada anak baru dalam keluarga dan anak yang lebih tua merasa terancam posisinya atau kurang mendapat perhatian. Ini adalah opsi yang benar, karena istilah ini paling tepat menggambarkan situasi yang dialami oleh anak T yang menjadi cengeng dan enggan berlama-lama jauh dari ibunya sejak kelahiran adiknya. Ini menunjukkan adanya kecemburuan dan persaingan untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Jadi udah cocok ya jawabannya E, sibling rivalry. Soal nomor 4, Nyonya R pada hari kedua postpartum sudah mengeluarkan ASI tanpa masalah, tetapi Nyonya R merasa kurang nafsu makan dan makan hanya bila terasa lapar. Pertanyaannya, tugas utama bidan untuk kasus Nyonya R adalah A. Beritahu ibu untuk mengkonsumsi vitamin. B. Beritahu ibu makan sedikit tapi sering. C. Beritahu ibu bahwa kebutuhan energinya meningkat hingga 500 kilokalori. D. Beritahu ibu untuk memperbanyak minum air putih. Atau E. Beritahu ibu untuk mengonsumsi sayuran hijau. Dan jawaban yang benar adalah C. Beritahu ibu bahwa kebutuhan energinya meningkat hingga 500 kilokalori. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, beritahu ibu untuk mengonsumsi vitamin. Mengonsumsi vitamin memang penting untuk kesehatan ibu, terutama pada masa postpartum. Vitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Meskipun penting, memberitahu ibu untuk mengonsumsi vitamin tidak langsung menangani masalah kurang nafsu makan dan kurangnya asupan kalori yang cukup untuk ibu menyusui. Kemudian untuk opsi B, beritahu ibu makan sedikit tapi sering. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering dapat membantu ibu yang memiliki nafsu makan rendah untuk tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Meskipun strategi ini bisa membantu, ini tidak secara langsung menyampaikan pentingnya peningkatan kebutuhan kalori selama masa menyusui. Untuk opsi C, beritahu ibu bahwa kebutuhan energinya meningkat hingga 500 kilokalori. Selama masa menyusui, kebutuhan energi ibu meningkat sekitar 500 kilokalori per hari. Mengetahui hal ini dapat membantu ibu memahami pentingnya meningkatkan asupan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi tambahan dan memastikan produksi ASI yang optimal. Ini adalah opsi yang benar karena menyampaikan informasi ini secara langsung menekankan pentingnya asupan makanan yang cukup untuk mendukung kebutuhan energi yang meningkat, yang merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Nyonya R. Kemudian untuk opsi D, beritahu ibu untuk memperbanyak minum air putih. Minum air putih yang cukup sangat penting bagi ibu menyusui untuk menjaga hidrasi dan mendukung produksi ASI. Meskipun penting, memperbanyak minum air putih tidak secara langsung menangani masalah kurang nafsu makan dan kebutuhan kalori yang meningkat. Untuk opsi E, beritahu ibu untuk mengonsumsi sayuran hijau. Sayuran hijau kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi kesehatan ibu dan bayi.
Meskipun bermanfaat, fokus utama dari masalah Nyonya R adalah kurang nafsu makan dan kebutuhan energi yang meningkat, yang tidak sepenuhnya diselesaikan hanya dengan mengonsumsi sayuran hijau. Jadi udah cocok, jawabannya C. Beritahu ibu bahwa kebutuhan energinya meningkat hingga 500 kilokalori. Lanjut soal nomor 5. Salah satu kebutuhan dasar ibu masa nifas adalah eliminasi. Manakah pertanyaan berikut ini yang tepat? A. BAK maksimal 8 jam postpartum, BAB maksimal 18 jam postpartum. B. BAK maksimal 6 jam postpartum, BAB maksimal 24 jam postpartum. C. BAK maksimal 14 jam postpartum, BAB maksimal 10 jam postpartum. D. BAK maksimal 12 jam postpartum, BAB maksimal 14 jam postpartum. Atau E. BAK maksimal 10 jam postpartum, BAB maksimal 16 postpartum. Dan jawaban yang benar adalah B. BAK maksimal 6 jam postpartum, BAB maksimal 24 jam postpartum. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, BAK maksimal 8 jam postpartum, BAB maksimal 18 postpartum. Berkemih atau BAK dalam waktu 8 jam setelah persalinan adalah wajar. Namun, buang air besar dalam waktu 18 jam setelah persalinan terlalu cepat untuk banyak ibu pasca persalinan. BAB maksimal 18 jam postpartum tidak realistis karena banyak ibu membutuhkan lebih dari 24 jam untuk buang air besar setelah melahirkan. Kemudian untuk opsi B, BAK maksimal 6 jam postpartum, BAB maksimal 24 jam postpartum. Berkemih dalam waktu 6 jam setelah persalinan adalah wajar dan sesuai dengan panduan klinis untuk memastikan tidak ada masalah retensi urin. BAB dalam waktu 24 jam setelah persalinan adalah target yang masuk akal dan realistis untuk kebanyakan ibu pasca persalinan. Ini adalah opsi yang benar karena pernyataan ini memenuhi standar klinis untuk eliminasi pada ibu pasca persalinan. Memastikan fungsi eliminasi normal dan mencegah komplikasi seperti retensi urin dan sembelit. Untuk opsi C, BAK maksimal 14 jam postpartum, BAB maksimal 10 jam postpartum. Berkemih dalam waktu 14 jam setelah persalinan terlalu lama dan dapat menunjukkan adanya masalah retensi urin. BAB dalam waktu 10 jam postpartum tidak realistis karena banyak ibu membutuhkan lebih dari 10 jam untuk buang air besar setelah melahirkan. Waktu yang disebutkan tidak sesuai dengan panduan klinis yang biasa untuk eliminasi normal pada ibu pasca persalinan. Kemudian untuk opsi D, BAK maksimal 12 jam postpartum, BAB maksimal 14 jam postpartum. Berkemih dalam waktu 12 jam setelah persalinan terlalu lama dan dapat menunjukkan adanya masalah retensi urin. BAB dalam waktu 14 jam postpartum tidak realistis karena banyak ibu membutuhkan lebih dari 14 jam untuk buang air besar setelah melahirkan. Waktu yang disebutkan tidak sesuai dengan panduan klinis yang biasa untuk eliminasi normal pada ibu pasca persalinan. Untuk opsi E, BAK maksimal 10 jam postpartum, BAB maksimal 16 jam postpartum. Berkemih dalam waktu 10 jam setelah persalinan dapat diterima namun masih lebih lama dari yang direkomendasikan. BAB dalam waktu 16 jam postpartum terlalu cepat karena banyak ibu membutuhkan lebih dari 24 jam untuk buang air besar setelah melahirkan. Meskipun BAK dalam 10 jam masih dapat diterima, waktu BAB yang disebutkan terlalu cepat dan tidak realistis untuk kebanyakan ibu pasca persalinan. Jadi jawabannya udah cocok ya B. BAK maksimal 6 jam postpartum, BAB maksimal 24 jam postpartum. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Ini durasinya lumayan panjang, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang, baik itu di B3K, SKB maupun UKOM. Pokoknya harus tetap semangat dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak.
Jika kamu tidak pernah mencoba, maka kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasmu. Oke, tetap semangat!